balik lagi sama gue Aca. Ya, balik lagi nih sama kucing hitam gue ini. Seperti yang dilihat sekarang tanggal 31 Oktober jam 1 dini hari, dan gue belum bisa tidur. Gue bingung mau ngapain. Jadi karena inget 31 Oktober ini kan katanya Halloween ya gitu. Terus ya udah, kebetulan gue keinget kejadian aneh yang pernah gue alami gitu kan ketika melakukan perjalanan dinas. Jadi gue iseng aja bikin video ini gitu. Tapi ya mungkin gue gak akan memunculkan muka gue karena itu gue bukan tipe orang yang suka ngomong di depan kamera. Jadi mungkin gue akan oret-oret kayak cerita sambil oret-oret kayak yang di video sebelumnya kayak gitu. Ya, ini kejadiannya itu di tahun 2015. Di tahun 2015, waktu itu gue masih CPNS. Jadi kita ada rakor salah satu asdep. Jadi kita satu deputi kita berangkat semua ke kota ini gitu kan, ke luar kota lah pokoknya, bukan di Jakarta gitu. Nah, kita nginep di salah satu hotel yang gabung sama mall. Aku nggak mau sebut nama hotel ataupun mallnya apa, kotanya juga gak usah gue sebutin biar jadi misteri gitu. Nah, jadi rakornya itu kita adakan di ballroom hotel ini. Nah, kita juga nginepnya udah pasti di tempat yang sama nih, di hotel ini gitu. Nah, gue inget banget waktu itu kita dapet di lantai 8. Jadi kita dapat kamar di lantai 8, itu ada gue, jadi sekamar berdua, gue sama ada senior gue yang namanya Mbak Dian gitu. Mbak Dian. Nah, jadi posisi denah kamar gue tuh kayak gini. Ini kita ada di lantai 8 ya. Kita tadi ada di lantai 8. Jadi di sini pintu masuk. Jadi kita masuk lewat sini. Ini lorong hotelnya gitu. Nah, kita ketika masuk ini ada kayak ruang tamu nih, ada ruang tamu gede gitu. Terus kita belok sini baru masuk ke area kamar tidurnya gitu. Jadi kamar tidurnya kepisah antara si ruang tamu sama kamar gitu ya. Nah, ini ada pembatas di tengah-tengah. Ini dimana TV-nya tuh bisa diputer gitu. Bisa dihadapin ke arah kamar tidur, bisa dihadapin ke arah ruang tamu kayak gitu. Nah, nggak kayak hotel yang pada umumnya gitu. Kamar mandinya kan biasanya kalau hotel pada umumnya itu kan masuk kamar terus langsung sebelahan sama pintu kamar mandinya ya gitu. Kalau ini enggak, pintu kamar mandinya itu ada ngadep ke arah kamar gitu. Jadi kita harus belok dulu dari pintu masuk gitu, terus udah gitu masuk ke area kamar baru bisa ke arah kamar mandi kayak gitulah. Gitu. Nah, waktu pas baru nyampe kamar gitu kan, roommate gue si Mbak Dian itu gitu kan, si Mbak Dian itu lagi mandi gitu kan posisinya, karena dia bilang duh gerah nih udah seharian kan, karena kita baru masuk kamar itu sekitar jam 6 sore gitu. Jadi kira dia mandi duluan gitu. Nah, waktu pas dia mandi gue dapet telepon dari bos gue buat kirim email ke bos gue. Nah, sedangkan berkasnya itu kan ada di laptop gitu. Laptop gue lagi dipinjem sama temen gue buat GR gitu, karena mereka belum selesai nih GR-nya, mau cek sound atau apa gitu. Nah, temen gue itu kamarnya juga tidak selantai sama gue gitu. Dia kalau nggak salah di lantai 5 apa di lantai 6 gitu. Nah, karena memang
akses hotelnya nggak bisa kan kita kalau nggak selain ke lantai kamar kita. Makanya akhirnya gue janjian sama teman gue yang pinjam laptop gue itu untuk janjian di lobi nih gitu kan, di lobi hotel buat ngambil laptop gue itu buat balik ke kamar. Karena waktu pas gue telepon orangnya juga bilang ya udah Ca diambil aja karena udah selesai nih si apa namanya si GR-nya kayak gitu. Udah dong, setelah gue ambil uh, laptop gue di lobby, gue naik lagi ke lantai 8 gitu. Oh ya, gue udah bawa kunci ya, gue udah bawa kunci karena kan kunci dapat double gitu. Uh, yang satu buat power gitu kan karena bagian mandi gitu. Yang satunya gue bawa untuk akses gue bisa naik turun ke kamar. Tuh, nah terus udah gitu apa namanya? Gue udah ke kamar kan ya biasalah remang-remang kan ya kalau misalnya hotel itu gitu. Gue uh, masuk nih ke kamar gitu kan, seret gue tempelin kuncinya ke ya biasalah gitu kan, mau masuk hotel gitu, tempelin kuncinya. Begitu pas gue buka, grendelnya itu kepasang gitu. Nah mungkin kalau misalnya buat yang nggak tahu grendel tuh, nah grendel tuh kayak gini. Grendel pintu tahu kan, kunci tambahan yang buat di hotel-hotel gitu, yang buat kunci tambahan. Nah ininya tuh kepasang gitu loh. Gue nggak tahu gimana caranya gitu ya itu kepasang. Cuma kan gue kesel ya jadinya gitu karena ini Mbak Dian ngapain nyuruh gue bawa kunci cadangannya kalau ketika gue mau masuk kamar malah pintunya dikunci dari dalam gitu kan, kesel banget. Nah waktu pas gue masuk itu gue tuh masih dengar ada suara kamar mandi karena kan ya ini tadi nih kamar mandinya kan sebelahan ya sama sama si pintu masuk gitu kan. Jadi ketika gue buka dan pintunya kebuka dikit karena ketahan sama grendelnya ini, gue bisa denger nih masih ada suara air gitu dari kamar mandinya gitu. Terus kemudian gue panggil-panggil kan Mbak Dian, Mbak bukain Mbak gitu. Nah tapi dia nggak keluar-keluar. Udah akhirnya gue ngirim email itu dari depan kamar. Gue duduk di depan kamar sambil nungguin si Mbak Dian ini bukain gue grendelnya gitu. Udah nih gue duduk aja tuh di lorong gue kan, gue nge-YouTube pakai wifi hotel gitu. Sampai akhirnya si Mbak Dian selesai mandi gitu, selesai mandi terus kan gue berkali-kali buka karena kalau misalnya pintu hotel itu kalau terlalu lama kebuka itu kan dia bunyi ya gitu, bunyi pipi gitu. Nah apa namanya, jadi gue tutup gitu kan, ntar nggak lama gue buka lagi gitu kan, dengar-dengar nih Mbak Dian udah selesai mandi apa belum gitu. Jadi apa namanya, bolak-balik gue buka tutup lah sampai akhirnya si Mbak Dian selesai mandi. Terus malah dia yang heran, dia bilang gini, lah Cak lo kan bawa kunci hotel kenapa nggak langsung masuk aja, dia bilang gitu. Terus ya gue ngomel-ngomel dong, gue bilang nih ngerjain gue apa gimana gitu, udah tahu, udah jelas-jelas tahu kalau misalnya emang gue bisa masuk udah pasti gue masuk dari tadi gitu. Nah ini masalahnya kunci uh, pintunya tuh kekunci dari dalam gitu, maksudnya ada si grendel ini gitu loh yang ini. Nah, terus Mbak Dian kaget kan, Mbak Dian bilang gini, Cok gue tuh dari tadi sejak lo keluar sampai sekarang nih gue baru keluar dari kamar mandi, bilang gitu. Nah terus kan gue jadi lihat-lihatan kan sama Mbak Dian, kok bisa gitu. Terus yang ngunci grendel pintunya nih siapa gitu kan, kita bingung nih berdua gitu. Cuma ya udah kita nggak ada nggak ada pikiran apa-apa. Mungkin kita mikirnya gitu ya, oh mungkin gue nutup pintunya terlalu kenceng gitu kan sampai si grendelnya ini ngunci gitu. Kita mikirnya kayak gitu gitu, kita nggak ada pikiran macem-macem lah gitu kan. Terus ya udah apa namanya, gue bisa masuk kamar, gantian gue mandi segala macem. Besoknya kita acara gitu kan, kita nginep 3 hari ya di hotel itu gitu. Terus ya memang gak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Terus ya udah balik ke kantor, cerita sama temen yang memang asli dari daerah situ. Dan si temen kita ini tuh bilang, kalian nggak ngalamin kejadian aneh-aneh kan di sana gitu. Terus ya udah kan gue sama dia lihat-lihatan, kok dia tahu gitu kan kita mengalami kejadian-kejadian aneh gitu loh, emang kenapa. Dan ternyata menurut pengakuannya memang si hotel ini
walaupun tergolong baru, dia memang termasuk angker kayak gitu. Nah, baru tuh di situ kita tahu, waduh, jangan-jangan kita waktu pas kemarin ini dikerjain gitu. Cuma ya udah gitu kan, selama memang kita tidak ditunjukkan wujudnya atau apa, ya udah gitu. Ya, tapi ya itu sih masih misteri aja, karena kalau dipikir-pikir juga sekenceng-kencengnya kita nutup pintu ya gitu, kayaknya hampir nggak mungkin deh gitu si grendel pintu ini nutup sendiri gitu. Nggak mungkin banget, dan gue bukan tipe orang yang keluar masuk kamar terus yang gerabak gerubuk yang banting pintu kamar atau enggak gitu loh. Eh, jadi ya itu dia gitu, maksudnya nggak mungkin banget. Kalau angin juga kan nggak mungkin ya ngedorong, ini kan lumayan harus ada effort tenaga gitu buat buat eh, nutup si besinya ini gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Cuma ya itu masih misteri lah gitu, ya nggak tahu lah ini ceritanya termasuk serem atau enggak gitu, tapi ya itu yang kita alami gitu ya selama jadi tuh. Ya mungkin segitu aja ceritanya. Mungkin nanti next kalau ada yang kepikiran lagi gitu ya, kalau gue kepikiran lagi buat dan nggak males untuk bikin video untuk cerita-cerita yang lumayan menarik terkait dengan apa yang dialami selama Jadin gitu kan, terutama untuk pengalaman horor, nanti mungkin bisa gue bikin video yang lain. Oke, bye bye. Ya gitu aja.